Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, selamat berjumpa kembali teman-teman dengan video channel kami DJ Math Studio. Kali ini kita akan membahas mengenai materi lanjutan ya teman-teman. Pada pembahasan kali ini kita akan coba mempelajari atau membahas mengenai bagaimana cara mencari nilai pecahan ya teman-teman. Cara mencari nilai pecahan biasa. Kita akan membuat beberapa contoh ya atau pembahasan. Nah, umpamanya kita punya contoh ya teman-teman, sebuah persamaan misalkan A ditambah B sama dengan C ditambah dengan D ya. Nah, ini adalah persamaan di mana kanan dan kiri adalah mempunyai nilai yang sama sebenarnya ya. Kalau nanti kita coba perdalami lagi gitu ya. Kita coba buat satu pemodelan di mana A sama dengan gitu ya. Di sini kita kalau A ditanyakan, maka jawabannya adalah C ditambah D dikurangi B ya. Baik, ini adalah konsep dasarnya. Jadi A ditambah B sama dengan C ditambah D. Jadi ketika ditanyakan nilai A, maka C ditambah D. Jadi kita dahulukan dulu bilangan yang ada di ruas sebelah kanan ya, teman-teman. Karena kita menanyakan nilai A, maka C ditambah D kita dahulukan. Kemudian B kita pindahkan ya. Karena nilai A ini harus sendiri ya, teman-teman. Dia harus berdiri sendiri atau independen di ruas bagian kiri, karena ini yang akan kita ketahui atau kita tanyakan atau kita cari ya. Kemudian konsep lain adalah ketika bilangan pindah ke ruas berlawanan, maka tanda bilangan tersebut akan berubah ya teman-teman. Seperti contoh ini adalah B gitu ya. B itu adalah positif, kemudian ketika pindah ke ruas yang berlawanan atau ruas kanan, maka dia akan berubah menjadi negatif ya. Oke, kemudian contoh lagi, misalkan ditanyakan nilai C ya. Nilai C ya teman-teman. Maka C sama dengan, kita C harus berdiri sendiri ya. Posisi C ada di sebelah ruas sebelah kanan. Maka kita dahulukan ruas sebelah kiri atau ruas yang berlawanannya ya. Jadi A ditambah B, kemudian D-nya pindah ya teman-teman, pindah ke sini, dikurangi D. Nah, seperti itu jadi konsep dasarnya ya. Kalau kita coba satu lagi, kita ingin mengetahui nilai D, maka D sama dengan, kita jumlahkan bilangan yang berada di ruas kiri, karena D ada di ruas kanan, maka kita dahulukan adalah A plus B, kemudian dikurangi dengan C. Nah, ini adalah konsep dasar untuk pengurangan dan penjumlahan ya teman-teman. Jika kita menemukan ada persamaan atau nilai-nilai yang sama ya di antara dua ruas. Nah, sebagai contoh mari kita buktikan ya teman-teman. Kita buktikan, misalkan kita punya bilangan. Di sini kita punya bilangan 9 ditambah 6 ya. 9 tambah 6 sama dengan 15 ya teman-teman. Maka kita akan buat modifikasi ya. Jadi di sini kita boleh membuat 11 ditambah 4 ya. Betul ya teman-teman. Karena 9 ditambah 6 adalah 15 ya. Ini 15, kemudian ini juga sama 15. Makanya ini dikatakan adalah persamaan ya, antara ruas kanan dan kiri harus sama. Itu adalah syarat pertamanya. Nah, ketika kita ditanya nilai 6 gitu ya, gimana cara mendapatkan 6 ini? Cara mendapatkan 6 ini adalah dengan cara menambahkan bilangan yang ada di ruas kanan, 11 ditambah 4, kemudian 9 ini kita pindahkan
minus 9 ya, atau kurang 9. Kita buktikan bahwa 6 sama dengan 6. Kita 6 sama dengan 11 ditambah 4 sama dengan 15, kemudian dikurangi 9 sama dengan 6. Jadi ini adalah pembuktiannya teman-teman ya, bahwa nilai persamaan ini memenuhi syarat. Nah, kemudian kita punya contoh lain. Misalkan kita punya contoh ya, 3 ditambah 5, kemudian ditambah 4, misalkan gitu ya teman-teman. Ini kalau kita nambahkan adalah sama dengan 12 ya. Kemudian 12 ini kita buat penjumlahan di ruas sebelah kanan dengan nilai yang berbeda. Misalkan kita punya 5 ditambah 1 ditambah 6. Nah, ini adalah sama ya teman-teman. Syarat pertamanya harus sama ya, karena kita akan membuktikan. Di sini 3 tambah 5 sama dengan 8, kemudian tambah 4 sama dengan 12. Dan ini sama dengan 5 tambah 1 sama dengan 6, ditambah 6 adalah 12. Baik, nah ketika kita ditanya nilai 4 gitu ya, 4 ini sama dengan gitu. Dari persamaan ini, maka seperti yang sebelumnya, kita utamakan dulu yang ruas sebelah kanan, karena posisi 4 ada di kiri. Kita selesaikan dulu yang sebelah kanan. Jadi 5 ditambah 1 ditambah 6. Kemudian nilai-nilai atau angka-angka yang sebelah kiri akan kita pindahkan ya, kecuali angka 4. Karena angka 4 adalah itu yang ditanyakan dan akan kita buktikan. Kemudian dikurangi dengan 3 ya. Setelah itu dikurangi dengan 5 ya teman-teman. Oke, baik. Dari sini kita dapat kesimpulan bahwa 4 sama dengan, ini kita bisa coret ya teman-teman. 5 kita bisa coret jadi 0. Kemudian 1 ditambah 6 sama dengan 7, dan 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Nah, di sini kita sudah bisa membuktikan bahwa persamaan ini adalah betul ya. Jadi 2 ini kita sudah selesaikan, dan ini adalah konsep dasar dari penjumlahan dan pengurangan ya teman-teman. Nah, baru saja kita menyelesaikan satu pembahasan ya teman-teman mengenai konsep pertambahan atau penjumlahan dengan pengurangan dua persamaan ya, persamaan bilangan kanan dan kiri. Nah, sekarang akan kita terapkan ke contoh atau ke materi pembahasan bagaimana kalau kita menyelesaikan pecahan gitu ya, dengan mencari nilai pecahan biasa tersebut. Kita tulis lagi konsep dasarnya, yaitu adalah A ditambah B sama dengan C ditambah D. Nah, sebenarnya ini kita bisa ubah ya variabelnya, tidak hanya A sama B, atau bisa juga kita M plus N sama dengan P plus Q, misalkan begitu ya. Itu adalah bebas ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba terapkan dengan contoh persamaan yang akan kita cari ya teman-teman. Tapi kita akan memfokuskan pada contoh soal atau penyelesaian pecahan ya, sebagaimana yang pembahasan kita kali ini. Baik, kita coba cari nilainya. Umpamanya kita punya contoh ya teman-teman. Kita punya contoh soal, misalkan 3/4 ditambah 5/2 sama dengan P ditambah 4/3. Oke, kita ganti P-nya ya supaya kelihatan. Nah, di sini kita akan mencari nilai P ya teman-teman. Dari sini kita akan coba jabarkan sesuai dengan konsep persamaan yang di atas. Nah, ketika kita mencari P,
P sama dengan, maka yang kita dahulukan adalah bilangan yang sebelah kiri ya. Jadi dua bilangan sebelah kiri ini kita dahulukan ya teman-teman, karena itu berbeda ya, berada di seberang persamaan. Jadi P sama dengan 3/4 ditambah 5/2. Nah kemudian karena P ini harus sendiri, maka nilai 4/3 ini kita akan pindahkan ya teman-teman ke ruas yang berlawanan. Nah sehingga kita pindahkan, di sini adalah tandanya positif, karena pindah ke ruas yang berlawanan maka akan berubah secara otomatis menjadi negatif ya. Ini adalah kaidahnya ya teman-teman ya. Ini adalah kaidah yang harus kita terapkan. Nah seperti ini. Maka dari sini kita akan coba jawab ya teman-teman, sebagaimana dengan soal-soal yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kita harus samakan dulu penyebutnya. Nah di sini kita samakan dulu penyebutnya. Ini kita kalikan ya teman-teman. Kita kalikan atau kita cari KPK-nya, tidak masalah. Mana yang menurut teman-teman dianggap mudah ya, atau lebih mudah untuk mengerjakan ya. Nah kalau misalkan untuk simpelnya kita coba kalikan aja sebagaimana biasa ya. Jadi 4 kali 2 sama dengan 8, dikali 3 sama dengan 24. Di sini kita punya nilai 24 ya teman-teman untuk penyebutnya. Nah kemudian di sini kita akan coba jawab sesuai dengan masing-masing nilai pecahan ya. Kita coba jawab atau kita coba selesaikan. Di sini kita ada 24, kemudian kita bagi dengan 4 sama dengan 6, dikali dengan 3 sama dengan 18 ya. Ini teman-teman ya, 18. Kemudian lanjut ke yang kedua, karena ini pertambahan kita tambahkan 24 dibagi 2 sama dengan 12, dikali 5 sama dengan 60 ya, 60. Kemudian yang terakhir karena pengurangan, kita simpan tanda pengurangan juga di sini. Ini 24 dibagi 3 sama dengan 8, 8 dikali dengan 4 sama dengan 32 ya teman-teman. Nah di sini kita sudah selesai ya untuk ketiga pecahan ini. Maka kita selesaikan ya jawaban yang terakhir teman-teman. Jadi 18 ditambah 60 sama dengan 78. 78 dikurangi dengan 32 sama dengan 46 ya. Jadi jawabannya adalah 46/24 ya teman-teman. Nah dari sini kita dapat mengetahui bahwa nilai P /adalah ya, kita pindahkan ya ke sini teman-teman. Jadi nilai P itu sama dengan 46/24. Nah itu jawaban terakhirnya adalah P sama dengan 46/24 ya. Itu yang dicari ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus berlatih, tetap semangat dan selalu berprestasi teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman untuk like, comment, share, and subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasi dan dukung channel kami supaya nanti teman-teman mendapatkan notifikasi dari video-video selanjutnya. Terima kasih, semoga sehat selalu, dimudahkan urusannya dan juga dimudahkan dalam belajar matematika ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.